Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem aplikasi keuangan syariah atau SYKESYA. Dalam persaingan yang semakin ketat dalam lembaga keuangan, menuntut para pelakunya harus selalu meningkatkan keunggulan kompetitif dalam memenangkan persaingan. Keunggulan kompetitif ini bisa diperoleh dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bisa menghasilkan nilai tambah bagi nasabah. Salah satu teknik yang bisa digunakan dalam memperoleh efisiensi dan efektivitas adalah dengan penggunaan komputer dalam menunjang operasional perusahaan. Penggunaan komputer sebagai alat bantu operasional lembaga keuangan menjadi mutlak dan memberikan kontribusi yang besar dalam efisiensi usaha. Jika pada masa dahulu beberapa proses bisnis harus dilaksanakan oleh beberapa orang, dengan adanya komputer, sebuah proses bisa dilaksanakan oleh satu orang dengan bantuan komputer. Untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar dari perkembangan komputer, dibutuhkan sumber daya yang terampil. Untuk mendukung kebutuhan tenaga yang terampil, dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang operasional komputer. Pengetahuan tentang komputer juga akan mendukung kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah, mengapa menggunakan sistem keuangan syariah? Karena aplikasi sistem keuangan syariah merupakan aplikasi yang dibuat dan digunakan secara khusus untuk lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Baitul Mal wal Tamil. Sehingga aplikasi ini memiliki kelebihan daripada aplikasi sejenis dalam hal kemudahan dan kesesuaian dengan praktik-praktik di lembaga keuangan syariah. Di dalam aplikasi sistem keuangan syariah ini dibagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan pembagian job dan wewenang dalam lembaga keuangan syariah. Seperti ada bagian kasir yang meliputi transaksi tabungan, transaksi angsuran, transaksi berjangka, transaksi PPOB, dan sebagainya. Juga bagian akunting yang meliputi menu-menu jurnal kas masuk, kas keluar, jurnal pencairan pembiayaan, pencairan simpanan berjangka, jurnal umum, dan sebagainya. Dan tak lupa menu manajer yang meliputi produk simpanan berjangka, produk pembiayaan, otorisasi, dan sebagainya. Juga menu-menu pendukung lainnya yang tak kalah penting adanya. Di dalam aplikasi SYKESYA juga terdapat pilihan dalam menu kasir, yaitu ada 8. Yang pertama ada yang namanya transaksi tabungan. Yang kedua ada yang namanya transaksi angsuran. Yang ketiga ada yang namanya transaksi SIM berjangka. Yang keempat ada namanya transaksi kas besar. Yang kelima ada yang namanya transaksi kas lainnya. Yang keenam ada yang namanya transaksi kolektif. Yang ketujuh ada pilihan display dan ada beberapa pilihan di dalamnya. Yang terakhir atau yang kedelapan ada yang namanya transaksi PPOB. Baiklah teman-teman, untuk menu yang kedua di sini ada menu akunting. Terdapat beberapa menu submenu, yaitu yang pertama ada jurnal kas masuk, kemudian jurnal kas keluar, jurnal pencairan pembiayaan, jurnal pencairan simpanan berjangka, jurnal umum, koreksi transaksi, kemudian ada menu display yang di dalamnya terdapat menu-menu seperti menu buku besar, mutasi perkiraan, rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian biaya, arus kas bulanan, print billet deposito, ada juga display transaksi, kemudian laporan keuangan perbandingan bulanan, laporan keuangan pertumbuhan, laporan keuangan perbandingan triwulan, laporan keuangan perbandingan tahunan, rekapitulasi rekening, rincian rugi laba, rincian neraca, rugi atau laba, kemudian yang terakhir ada neraca. Kemudian di dalam menu akunting yang terakhir juga terdapat update data.
Selanjutnya adalah menu manajemen. Di dalam menu manajemen terdapat banyak pilihan tabel produk dan parameter. Yang pertama ada opening system. Yang kedua ada display konsolidasi. Nah, di display konsolidasi ini terdapat buku besar konsolidasi, aktiva konsolidasi, pasiva konsolidasi, pendapatan konsolidasi, biaya konsolidasi, rincian neraca konsolidasi, rincian rugi atau laba konsolidasi, selanjutnya rugi laba konsolidasi, dan neraca konsolidasi. Yang ketiga, ada perkiraan. Keempat, ada produk simpanan. Yang kelima, produk simpanan berjangka. Yang keenam, produk pembiayaan. Ketujuh, daftar jurnal bulanan. Yang kedelapan, ada marketing. Yang kesembilan, wilayah pasar. Kesepuluh, tabel koneksi sistem. Yang ke-11, user management. Yang ke-12 ada restore data backup. Yang ke-13, tabel pembagi-bagi hasil. Yang ke-14, tabel pendapatan dibagi. Yang ke-15 ada otorisasi. Ke-16 ada perhitungan bagi hasil. Yang ke-17 ada transfer bagi hasil. Yang ke-18 ada tutup buku. Yang ke-19 ada konsolidasi. Dan yang terakhir ada SHU atau sisa hasil usaha. Oke, lanjut pada bagian kali ini. Setelah tadi mengenal bagaimana cara masuk di aplikasi sistem keuangan syariah Syikeisha ini, yang tadi sudah dijelaskan dengan cara mengisi ID dan password, ID admin 1 dan passwordnya admin 1, lalu di login dan kemudian masuk pada tampilan pada beberapa menu di dalamnya, yang diantaranya tadi sudah dijelaskan bahwa ada file, kasir, akunting, manajemen, dan ini pada bagian database, lalu nanti kemudian ada display, backup, dan kemudian yang terakhir ada help. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa di menu kasir ada apa saja, akunting, manajemen, dan sebagainya. Maka kemudian kali ini masuk pada bagian database, di mana di database ini ada menu lagi berupa anggota atau calon, lalu ada simpanan berjangka, dan ada pembiayaan. Di mana di anggota calon ini nanti di dalamnya gambaran secara umumnya nanti di dalam sini ada seperti kode cabang, nasabah, nama, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian simpanan kurang lebih sama. Di sini berisi tentang informasi-informasi. Terus di simpanan berjangka juga berisi informasi, dan di pembiayaan juga sama, karena nanti untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh kelompok yang selanjutnya. Di mana di database ini kurang lebih berisi tentang informasi-informasi dari anggota atau calon, lalu ada simpanan berjangka, dan pembiayaan. Nah, kemudian di dalam menu display terdapat display rekening atau anggaran, cari data, display simpanan berjangka, dan display pembiayaan. Di dalam display simpanan terdapat mutasi per rekening, simpanan per produk, simpanan per marketing, daftar bagi hasil, zakat, admin atau PPh, daftar blok simpanan, daftar pembukaan rekening, dan cari data. Kemudian di dalam display simpanan berjangka terdapat mutasi per rekening,
simpanan berjangka per produk, simpanan berjangka per marketing, daftar pembukaan rekening, daftar bagi hasil, zakat, admin atau PPh, daftar deposito jatuh tempo, dan daftar deposito jatuh tempo bagi hasil. Kemudian dalam display pembiayaan terdapat riwayat pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, pembiayaan produk, pembiayaan per marketing, pembiayaan baru, display pembiayaan baru atau marketing, display piutang angsuran kurang, target angsuran, daftar agunan, laporan kolektibilitas, print akad, lalu ada cari data. Selanjutnya ke dalam menu backup. Dalam menu backup hanya terdapat dua pilihan, yaitu adalah backup data atau lalu ada kemudian ganti password. Baik, selanjutnya masuk pada menu help, di mana menu help ini adalah menu yang terakhir yang ada di aplikasi sistem keuangan syariah Sikeisha ini. Yang tadi sudah dijelaskan, ada file, kasir, accounting, manajemen database, display, backup, dan yang terakhir ada menu help ini. Dimana di dalam menu help ini kita akan disodorkan dengan menu lagi, yaitu about, aktivasi konversi, dan aktivasi sistem. Dimana about ini adalah tentang aplikasi Sikeisha ini. Di sini nanti kalau diklik di menu help, terus about ini tentang Sikeisha, ada IBS bahwa sistem Sikeisha ini merupakan produk versi 2.0 atau 2.0, di mana vendornya berupa Barokah Mandiri Kreatif, dan homepage-nya juga tertera link wordpress.com di dalam help tentang about ini. Lalu selanjutnya ada aktivasi konversi, di mana aktivasi konversi ini berisi tentang aktivasi dan inisiasi dari lembaga. Di aktivasi nanti ada nama lembaga, kode cabang, alamat, tanggal aktivasi, dan IDK-nya. Lalu di inisiasi berisi tentang organisasi kepengurusan, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan juga manajer. Yang selanjutnya di bagian help terakhir ada aktivasi sistem, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, ada aktivasi dan inisiasi. Ya, berisi informasi di aktivasi, dan di inisiasi berisi tentang struktur organisasinya, struktur kepengurusannya. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai pengenalan sistem aplikasi keuangan syariah. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.